Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sehat selalu ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Dan mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk presensi hari ini, tadi sudah Bu Ima kirim linknya lewat Google Meet, absensinya. Tolong itu menjadi bukti ya, bukti kalian bahwa kalian hadir pada pertemuan kita hari ini. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua. Hari ini, Bu Ima ingin mengajak kalian untuk mengenal tentang sekolah kita. Dari apa yang sudah kalian amati tentang profil sekolah kalian, ada yang ingin kalian ungkapkan tentang sekolah kalian? Oke, ayo Rodia, silakan. Ternyata kebun hidroponik sekolah mempunyai banyak macam sayur-sayuran seperti kangkung dan juga sawi. Iya, sekolah kita punya satu lahan yang namanya lahan hidroponik. Sekolah kita ternyata bersih dan sejuk. Iya, bersih, sejuk, banyak sekali pepohonan di lingkungan sekolah kita. Di teks deskripsi nanti kita akan mempelajari banyak hal, diantaranya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Saya akan tayangkan tujuan pembelajarannya. 1. Menentukan ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsi yang telah kalian baca. Yang kedua, menentukan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis dari teks deskripsi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita akan melalui langkah-langkah pembelajaran dengan kita amati dulu ya. Nanti Bu Ima akan share 2 teks deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi tentang sekolah kita. Yang kedua adalah tentang deskripsi tentang tempat wisata yang ada di Kota Jember. Dari kegiatan mengamati, nanti kita mencoba untuk mencari permasalahan ketika kalian mengamati 2 teks tersebut. Baru kemudian nanti kita akan berkelompok untuk memecahkan permasalahan itu. Seperti kemarin di pertemuan pertama, Bu Ima sudah membentuk kelompok kerja ya. Hasil dari kerja kelompok kalian nanti silakan dipresentasikan. Paham ya? Paham, Bu. Saya akan tayangkan 2 teks. Nih, sekolahku, SMP Negeri 3 Jember. Teks yang pertama, sekolah SMP 3 adalah sekolah yang besar dan hijau. Berdiri di atas lahan seluas 7 hektar. Kemudian suasananya digambarkan sejuk, banyak pepohonan, udaranya segar. Sekolah kita memiliki gedung yang cukup besar. Ada tangga utama, ada ruang-ruang, diantaranya ruang kelas, ruang kesiswaan, laboratorium, ya, ruang BK, kemudian ada UKS dan sebagainya. Ada di lantai 3 juga namanya ruang indoor sport. Disebut dengan istilah kerennya di SMP 3 disebut dengan gedung merah. Oke, ya. Kita lanjut saja. Teks yang kedua, yaitu penggambaran dari Pantai Pasir Putih Malikan. Pantai Pasir Putih Malikan ini ada di Kota Jember, anak-anak. Lokasinya ada di wilayah selatan Kabupaten Jember. Wisata ini punya tempat yang sangat menarik karena pasirnya yang putih, kemudian juga ada pemandangan alam yang indah, sejuk, gitu ya. Ada batu karang dan ada gua yang menarik untuk dieksplorasi atau dijelajahi. Oke. Dan dari tayangan 2 teks, adakah yang belum kalian pahami? Saya, Bu. Talita, oke. Ya, silakan Talita. Apa perbedaan tujuan dengan isi pada teks deskripsi? Ya, Abi. Oke, Abi, silakan ditanyakan, Abi. Apa ciri isi dari teks deskripsi tersebut, Bu? Ya, kita lanjut. Kalau begitu, 2 pertanyaan ini yang akan kita bahas ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kebetulan 2 temannya tadi sudah bertanya tentang itu. Silakan langsung membentuk kelompok kerjanya dengan pertanyaan tadi. Kalian cari, kalian tentukan ciri objek yang pertama. Kemudian ciri kebahasaan, ciri isi, ciri tujuan, ya. Dan yang terakhir adalah jenis
dari dua teks yang sudah kalian amati. Paham ya? Paham, Oke. Bu. Saya beri waktu cukup 5 menit? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Kerja cepat, kerja cerdas. Silakan dimulai. Ada yang sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, cahaya. Oke. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Laura Rizky Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan pekerjaan kami tentang identifikasi teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi objek dari kedua teks. Teks yang pertama, objek yang dideskripsikan adalah Gedung SMP Negeri 3 Jember. Pembuktiannya terdapat pada paragraf ketiga, kalimat ke-1, yaitu, sekolahku memiliki gedung-gedung yang cukup besar. Teks yang kedua, objek yang dideskripsikan yaitu Pantai Pasir Putih Malikan. Pembuktiannya terdapat pada paragraf 1, kalimat ke-1. Saat berada di Jember, kurang lengkap rasanya jika tidak mengunjungi destinasi wisatanya yang satu ini, Pantai Pasir Putih Malikan. Yang kedua, identifikasi tujuan teks deskripsi. Teks yang pertama, tujuannya adalah menggambarkan sekolah SMP Negeri 3 Jember. Pembuktiannya terdapat pada paragraf ketiga, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Untuk teks yang kedua, tujuannya yaitu menggambarkan keindahan Pantai Pasir Putih Malikan. Pembuktiannya terdapat pada paragraf kedua, dan kalimat ketiga. Untuk yang ketiga, identifikasi isi teks deskripsi. Teks yang pertama, ciri isinya yaitu sekolah yang sejuk di tengah kota. Pembuktiannya terdapat pada paragraf 1 dan 2 dan kalimat ketiga. Teks kedua, ciri isinya yaitu pantai dengan pemandangan indah dan bersih. Pembuktiannya terdapat pada paragraf 1, kalimat ketiga. Yang keempat, identifikasi ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, kedua teks deskripsi tersebut menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkret objek yang dideskripsikan. Pembuktiannya, teks pertama, yaitu pada paragraf kedua, kalimat kedua, yaitu pohon yang sangat banyak membuat udara di sekolahku terasa sangat sejuk dan segar. Teks yang kedua terdapat pada paragraf kedua, kalimat pertama, yaitu warna putih yang dihadirkan dari pasirnya mampu membuat dan menciptakan kesan keindahannya tersendiri. Yang kedua teks deskripsi tersebut menggunakan kata-kata khusus. Pembuktiannya pada teks pertama, yaitu kata umumnya yaitu ruang-ruang. Kata khususnya yaitu ruang kelas 7, 8, dan 9, ruang kesiswaan, laboratorium IPS, dan yang lainnya. Terdapat pada paragraf 3 dan 4, dan kalimat ketiga dan kalimat ke-1. Teks kedua, kata umumnya yaitu warna, dan kata khususnya adalah putih. Terdapat pada paragraf kedua, kalimat ke-1. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Teks 1 termasuk teks deskripsi jenis deskripsi spasial. Nah, apa itu deskripsi spasial? Teks deskripsi spasial adalah teks yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, ataupun tempat. Pembuktiannya terdapat pada paragraf keempat, kalimat ketiga. Yang kedua, termasuk teks deskripsi jenis deskripsi spasial, sama seperti teks yang pertama. Pembuktiannya terdapat pada paragraf kedua, kalimat keempat. Sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini setelah dua kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, mari kita sepakati dulu ya, kira-kira jawaban atas pertanyaan dari Abi tadi ya, biar Talita, Bu. Talita, ya, biar semuanya paham. Mari kita lihat dulu. Bu Ima akan menayangkan ciri yang pertama, ya. Ciri tujuan, ya. Tujuan dari disusunnya sebuah teks deskripsi, kira-kira apa tadi, Vindi? Menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau suasana sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Iya, tujuannya adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek, suasana yang pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau mengalami apa yang sedang digambarkan. Itu tujuannya. Kemudian, kalau dari contoh teks 1 dan 2, kalian sudah sebutkan tadi, tujuan teks 1 ya, tentang sekolah SMP Negeri 3 Jember. Kalau tujuan teks kedua, menggambarkan tentang apa, Nafi? Ketua kelompok 3. Pantai Pasir Putih Malikan. Iya, objeknya sekarang. Nah, kalau tadi tujuannya adalah menggambarkan, sekarang objeknya. Objek tadi pada deskripsi itu
bisa berupa tempat, ya, bisa berupa suasana, ya. Kita lanjutkan contohnya kalau dari teks 1, silakan diwakili dari kelompok 1. Teks 1 objeknya apa, Nak? Sekolah SMP Negeri 3 Jember. Iya, sekolah SMP Negeri 3 Jember. Kalau teks 2, Pantai Malika. Pantai Malika di Kabupaten Jember. Ya, kita lanjutkan lagi untuk ciri isinya sekarang. Isi pada teks deskripsi itu penggambaran secara konkret atau nyata dari sebuah objek. Nah, oke, kita lanjutkan. Isi pada teks deskripsi itu diperinci, nah, sehingga menjadi perincian bagian per bagian. Contohnya seperti apa? Tadi sudah ditayangkan oleh temanmu dari PowerPoint-nya ya. Sekolahku memiliki gedung yang cukup besar. Nah, objeknya adalah sekolah yang punya gedung cukup besar. Kemudian diperinci bagian per bagiannya. Jadi dari objek yang umum kemudian dispesifikkan ya, diperinci menjadi bagian-bagian. Jadi itu ciri isi deskripsi. Selanjutnya ciri bahasanya bagaimana? Sebenarnya dari ciri isi kita sudah bisa melihat bahwa adanya perincian, maka dalam teks deskripsi digunakanlah kalimat rincian. Contohnya tadi seperti apa kalimat rinciannya? Selain pasirnya yang bersih dan putih, terdapat juga pemandangan lain berupa batu karang yang tak kalah eksotik. Ya, lanjutkan. Jenis-jenis teksnya sekarang. Teks deskripsi, kalau tadi kalian menyebutkan bahwa 2 teks itu tergolong pada teks deskripsi yang namanya spatial. Nah, sebenarnya teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Ada deskripsi subjektif, ada deskripsi objektif. Nah, yang subjektif yang seperti apa? Biasanya dituliskan dengan objek berdasarkan kesan dari penulisnya. Kalau spatial tadi kalian sudah benar ya menyebutkannya bahwa menggambarkan berupa benda, ruangan, tempat dan sebagainya. Sementara kalau deskripsi yang objektif yang seperti apa? Menggambarkan objek yang sebenarnya. Tanpa ada opini, tanpa ada pendapat dari penulis. Ya, kita kembali. Kalau 2 teks tadi termasuk teks yang spatial. Oke, jawaban 2 kelompok sudah benar. Ya, sampai di sini anak-anak ada yang ingin tanyakan? Kita coba untuk menyimpulkan ya sayang ya. Kira-kira kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan? Coba Nafi, apa yang sudah kalian dapatkan? Mana Nafi? Oh ya, Nafi kelihatan. Apa Nafi yang sudah kamu dapatkan dari kita belajar hari ini? Yang telah saya dapatkan, saya dapat memahami apa itu ciri tujuan, ciri objek, ciri isi, ciri bahasa, dan juga jenis-jenis teks deskripsi. Kalau begitu, anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah, silahkan kalian kerjakan lembar kerja LKPD-nya, ya, yang kemarin sudah Bu Ima berikan dalam bentuk lembaran itu. Silahkan dilanjutkan dengan 4 teks yang ada pada LKPD tersebut. Nanti dikumpulkannya melalui grup WA saja ya. Cukuplah sudah. Hari ini kita belajar dengan teks deskripsi anak-anak. Kemudian selanjutnya sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kalau kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas. Kembali Clarita. Pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Clarinta, terima kasih anak-anakku yang cerdas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.